Bahkan basisku ini, Mas Bani almarhum itu dia menjadi pengurus Slangker Pulau Biru, regional Yogyakarta. Oh, SFC juga. Iya, yang waktu itu sempat anak-anak Seventeen itu menjadi panitia pas Slang bikin video klip, tapi yang sudah setelah Mas Renol, yang sudah Mas Rido sama Mas Abi ada. Orkes Sakit Hati. Orkes Sakit Hati. Itu kan dibikin di Jogja. Kita jadi panitia tuh. Aku via telepon. Erik ini, dia bos, langsung nangis dia, bos, kita kena ombak gede banget bos. Astagfirullah. Terus anak-anak gimana? Belum ketemu. Maksudnya belum ketemu tuh kamu pisah atau gimana? Nggak tahu. Aku blank katanya. Oke, kali ini gue lagi traveling ke daerah Sukabumi, ketemu temen lama. Jadi zaman-zaman dulu dari tahun-tahun 90-an itu udah ketemu sama gombolannya, ada Upi, ada Uji, ada Bongki, Uli, Edmond. ya. Nah, di samping gue ada temen lama gue, Sohib, yang namanya, kalau nama ininya Jody ya? Iya. Jody, nama panggungnya Jody. Nama panggungnya sebenarnya Yudi Rusarjanto. Oke. Jawa. Nah, jadi Jody ini kalau kita putar lagi balik ke belakang, di tahun 99 dia beliau ngebentuk sebuah band yang namanya Seventeen. Gitu ya? Betul, ya? betul. Seventeen. Nah, lantas di situ tuh perjalanan itu kita ketemu temen-temen tuh yang namanya Upi, Uli, Uji. waktu masih The Brur tuh ya? Iya, masih The Brur. The Brur ya? The Brur and Gang. The Brur and the Gang ya? Gang Arab. Oke, Om Jody, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, sehat, ya, Mas, alhamdulillah. ya. Sehat. Terus sekarang udah lama berarti di Sukabumi ya? Aku tuh dari 2012 di sini. Hijrah dari Jakarta? Pas hijrah dari Jakarta itu 2012 langsung masuk sini. Oh gitu. Tapi sebelumnya sempat di Bandung dulu. Apa Om yang bikin hijrah ke Sukabumi itu? Apa emang karena suasananya kah? Atau memang karena apa? Tolong dijelasin dulu nih. Ya, yang pastinya alasan pertamanya itu kan istri asli orang sini. Oh, pas dulu kita sama. Tapi aku baru 2 tahunan ya. Ya. Oke, terus Om? Istri asli orang sini. Terus yang kedua, pasca aku dulu mengundurkan diri dari Seventeen, aku sempat hidup di Bandung dulu. Di Bandung, tapi lagi-lagi karena waktu itu kan komunitas Bandung itu sudah mulai down. Oke. Anak-anak nongkrong yang zaman-zaman dulu itu udah Itu Naf Studio habis. kalau nggak salah. Ya di Kana. Di KO Kana. Ya, karena studio tuh udah habis orang-orang. Ya udah pada beristri, udah pada ada yang hijrah ke Jakarta. Jadi di Bandung tuh aku sepi sendirilah kesannya. Nggak ada tempat nongkrong, akhirnya ya udahlah istri ngajak balik ke Sukabumi. Ngajak balik. Ya, mau nggak ke Sukabumi? Di sana kota kecil yang sedang berkembang, sekalian bisnis lah. Oke. Nah, akhirnya balik Sukabumi. Tapi aku juga karena di musik aku udah off waktu itu, langsung buka warung kopi seperti ini. Tapi ya nggak sebesar ini. Dulu cuman pakai bilik bambu aja di Istri daerah sempat atas cerita sana. tuh kalau Om Jody dulu Nah itu kan masuk trendsetter. itu keluarga aku semuanya. Bikin trendsetter tuh ngumpul. Ya, Lanjut, Om. tempat kecil cuman sekitar 17 meter dengan lebar 8 meter itu aku sulap menjadi tongkrongan anak muda. Tapi aku nggak pure bisnis. Karena kembali ke motivasi awal, karena aku kesendirian tadi di Bandung. Oh. Halo. 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 Ibunya tolong. Ini anaknya Om Ini Renal. anak aku. Namanya Hana. Dari waktu itu
kesendirian kan. Nah, motivasi itu tetap aku bawa. Jadi nggak pure bisnis aku jualan kopi doang, tetapi gimana caranya aku di Sukabumi ini punya banyak temen, tapi masih di bidang musik masih ada gitu. Ya minimal aku udah nggak manggung-manggung lagi, tapi minimal ada teman-teman gitaran lah gitu kan. Akhirnya aku bikin kopi itu, terus aku kasih stage kecil, alat musik, akustikan, dan itu bisa dibilang waktu itu di sini pionir pertama. Iya, yang mana dulu tuh pasti belum Ya, ada yang model belum gitu ada. di Sukabumi. Ya ada yang mewah-mewah ada, tapi mereka tidak menyuguhkan musik yang mungkin selengean. Community based. Community based. Jadi lebih ke muter lagu doang, MP3 dia, tapi nggak ada yang live music. Live music. Akhirnya aku suguhin itu, dari situ masuk komunitas banyak banget, terciptalah komunitas Sukabumi. Ada Sukabumi drummer, gitaris, basis, dan yang lain-lain. Sampai ke fotografi, sampai ke anak motor, gitu, anak-anak motor klasik. Jadi sebelum booming saat ini, waktu itu 2012 aku sudah ngumpulin anak-anak custom culture-nya motor-motor, mau yang baru mau yang lama. Akhirnya jadi tongkrongan lah di situ, walaupun tempat kecil. Disitulah mulai passionku muncul lagi kan, karena sesudah badai yang besar menimpa sampai aku harus pensiun dari musik atau di Seventeen. Disitulah aku menemukan rumah baru, teman-teman baru, lingkungan baru, terus semangat baru tentunya. Semangat baru ya. Disitulah aku juga sampai akhirnya kenal sama istrimu dan the gangnya kan gitu. Biar tiap hari dia nongkrong, pulang kerja gitu kan, pada nongkrong itu aja. Jadi mereka udah seperti keluarga aja, tanpa batasan seperti keluarga. Nah disitulah sampai bertahan sekitar 5 tahun lah, sampai 2017 tutup karena 2017 ya tutup karena itu tanah milik negara. Akhirnya tidak dikontrakin lagi. Itu ya udah akhirnya tutup. Jadi bisa dibilang pada tahun 2012 itu trendsetternya Om Jody dulu yang mulai ya? Kalau untuk konsep coffee shop seperti itu saya nggak ada lagi. Tapi kalau yang modern waktu itu sudah ada 1-2. Ya cuman itu sekali lagi kalau anak sini bilang bisa dibilang kayak CBGB-nya sini lah. Oke. Apa CBGB? Dia ya kayak kafe di luar CBGB. iya. Dia kan bener-bener rock and roll, tempat kecil tapi bener-bener buat gigs gitu. Aku sampai live music full band loh. Full band ya? Full band. Drum, bass, segala macam. Iya, full band dan ya berhasil, dan sampai membludak sampai di luar sampai parkiran itu penuh. Pokoknya setiap malam minggu itu anak-anak itu udah minta live music kan. Padahal setiap hari udah aku suguhin. Jadi mereka, aku tidak mengeluarkan apapun dari kantongku, aku hanya bisa ngasihin wadah ini, silakan manggung. Tapi antusiasnya begitu banyak ya. Tapi dari situ kan mereka bisa ketemu penggemarnya juga. Mereka ternyata band-band indie di sini tuh udah ada penggemarnya juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang karena memang vibe musik di Jakarta kita dapat, lantas pindah ke tempat yang Lebih kecil lebih sebenarnya. kecil, terus bikinlah ide-ide Betul, seperti itu ya. betul. Dia. Ya akhirnya berhasil dan mereka tidak bingung lagi. Gue harus nongkrong di mana nih yang sefrekuensi nih, gitu kan. Ada musik yang nggak formal, tongkrongan bebas gitu kan. Ya ini salah satu pelangganku dulu nih yang buka ini. Akhirnya dia Premier buka. ini. Premier ini punya pelangganku dan dia meneruskan semangat itu, dan di sini juga bikin stage kecil. Bikin stage kecil. Nah seperti itu. Ada niatan lagi Om untuk buka lagi Coffee shop. coffee shop atau ya sebenarnya kan di sini tuh butuh figur. Ya. Kalau aku lihat gitu kan, Ya. butuh figur yang memang menyemangati, apalagi sekarang banyak milenial anak-anak yang baru tumbuh nih perlu diwadahi atau Betul. memang perlu encourage. Iya, betul. Ya, kalau keinginan buka lagi, kalau memang ada modalnya lagi atau memang ada lokasi yang pas, mungkin saya akan mau. Gitu. Cuman memang kalau untuk mengejar lokasi di kota gini, di tengah kota udah sangat susah. Lahan susah. Terus pun ada nggak bisa gede, kecil itu biaya sewanya juga udah mahal.
Terus faktor yang lain, kendala di sini itu yaitu belum ada kafe yang bisa memfasilitasi benar-benar misalnya band, ada kafe yang nyediain alat musik full band, Iya. pakai deh gitu, belum ada. Siapa tahu kita bisa kerjasama. Nah, itu kan. Ya. Ayo Om. Ayo. Oke Mas. Terus aku tuh kita balik ke flashback dulu lah ya. Oke. Flashback ya supaya viewer RSG TV Ya. Pada inget lagi ya? pada inget lagi ya. Karena kan memang pada saat itu Seventeen memang ada di puncaknya banget pada saat single apa ya kok? Itu Ya. single pertama apa single apa? Ya? Itu di album 4. Di album keempat. Itu Jaga Selalu Hatimu Jaga di Selalu Hatimu. single pertama di album 4 itu. Oke. 2010 lah. Di single itu yang dari single itu mulai Dari single Selalu Mengalah di album ketiga. Album ketiga ya? Album ketiga. Di album ketiga waktu itu. Nah, kalau waktu zaman dulu ya, kan zaman-zamannya The Brur, Upi, Uji. Iya. Itu ketemunya pas di Bandung atau bagaimana? Kan sempat Iya. kerjasama sama Pai juga. Iya, iya. Terus ada Bongki di Venus. Iya. Betul. Gimana tuh? Jadi Om, aku boleh kasih pencerahan. sebelum aku masuk situ aku mau sedikit cerita. Ya. Jadi Seventeen itu atau band dimanapun deh di Indonesia itu pasti terlahir dari atau terinspirasi dari band-band yang sesudahnya, sebelumnya. Sebelumnya. Ada Slank, ada Dewa, ada Gigi, banyak banget. Dan aku juga mau terus terang nih, mumpung ada Mas Renold. Jadi saat kita di high school tuh, di SMA, kalau aku pribadi, cerita aku pribadi itu, aku dari kelas 4 SD aku udah mengunyah musik. Karena omku juga seorang gitaris lawas, namanya Whitestone dari Jogja, itu angkatannya Mas Bim. Mas Bim juga beliau kenal pasti sama Mas Nur ini. Dulu Bim kalau ke Jogja pasti ke ISI ya, di kampus ISI itu seni rupa. Mas Bim gembel di situ, ketemu anak-anak, pokoknya zaman-zaman rock and roll. Karena aku tahu diceritain omku. Tapi masih belum ada Cikini Stone Complex ya. Oh iya. Belum, sebelum. Sebelumnya banget Belum, ya berarti ya. belum. Itu udah masih 70-an atau 80-an awal. Iya. Nah, di situ omku itu Whitestone bandnya namanya. Dia heavy metal. Terus dari situlah aku belajar musik, ya kan. Tapi mentorku awalnya beliau. Sampai Jadi bisa akhirnya dibilang influence-nya dari omku ini. Oh, dari om. Dari omku ini. Situ beliau cerita secara musik ya, termasuk yaitu perkenalan beliau, tahu Bim, tahu Welly, tahu Iya, Welly. ya Welly kan juga sama Jogja, Mas Andi Bayu juga semuanya. Nah, situ aku jadi semangat nih, semangat. Kamu harus disemangati terus, kamu harus bermusik ya. Oke, dari situlah kelas 4 SD mulai bisa memegang instrumen. Di situ aku juga mendengarkan band kebanggaan saya, salah satunya Slank. Oke, singkat cerita, memasukin SMA, nggak memungkiri kita masih menjadi seorang slanker. Kalau waktu itu kan apapun musiknya, yang penting Indonesia kita suka. Iya. Ya kan, kalau Barat udahlah nggak usah ditanya ya, Nggak usah ditanya. pasti itu influence. Tapi Indonesia kan waktu itu album-album band-band Indonesia itu memang dahsyat-dahsyat semuanya, termasuk Slank. Nah, Seventeen ini itu benar-benar yang semua grup itu seluruh personilnya seneng Slank. Termasuk pas formasi Mas Renold juga. Formasi ke-7 ya. 6 lagi sedih ya. Lagi sedih. 6 apa 7 sih? 6 lagi sedih. Lagi sedih. Itu bahkan basisku ini Mas Bani almarhum itu dia menjadi pengurus Slanker Pulau Biru regional Yogyakarta. Oh, SFC juga. Iya, yang waktu itu sempat anak-anak Seventeen itu menjadi panitia pas Slank bikin video klip, tapi yang sudah setelah Mas Renold, yang sudah Mas Rido sama Mas Abi ada. Orkes Sakit Hati. Orkes Sakit Hati. Itu kan dibikin di Jogja. Kita jadi panitia tuh. Oh iya, itu rame banget ya. Di tengah Malioboro, Iya, perempatan. Dan kita in frame di situ ada, cuman 1/2 detik tuh keluar tuh di atas mobil kita bawa bendera. Itu pengalaman kita, maksudnya Seventeen itu bener-bener sangat slanker banget. Slanker banget bisa dibilang gitu ya. Nah,
Singkat cerita lagi, kita bermusik setelah lulus SMA, kita masih solid sampai akhirnya rekaman. Tahun 2003 lah itu Seventeen rekaman diterima di Universal Music Indonesia. Oke. Melalui sekian seleksi dari 400 sekian band seluruh Indonesia, diseleksi cuman diambil satu. Waktu itu di Odyssey Tebet. Ingat ya? Studio Odyssey di Tebet. Odyssey Odyssey Iya, Tebet. iya. Itu 2003 kita Lawas ya. ya. Di situ kita audisi, satu-satunya band kepilih cuma Seventeen waktu itu. Akhirnya kita dikontrak dan mulai situlah dreams come true. Satu, kita bisa menjadi band yang dikontrak label. Yang kedua, pas rekaman kita dipegang salah satu ex personil Slank, yaitu Mas Bongki. Waktu itu di studio Venus, tempatnya Mas Bongki di Margonda ya. Itu studionya Mas Bongki, produsernya itu Mas Uli De Broer, drummernya De Broer, terus Uji sebagai sound designernya, bukan musik director. Musik directornya kan, produsernya Bongki, ya, musik direkturnya Mas Uli, sound desainernya Uji. Terus Upi, vokalisnya jadi video klip. Oke. Mas Pai datang, Mas Indra waktu itu datang, masing-masing bergantian ya. Sampean juga sempat datang, Iya, Hari Untung datang, yang saya ingat itu Opi Adarista datang. Karena waktu itu Venus bukan jadi best tongkrongan sih, cuman Iya. memang dalam seminggu pasti ada aja kan. Happening juga Venus. Iya kan waktu itu ya, sama Mas Yudas itu, operatornya kan Pak. Jadi dalam seminggu itu pasti ada superhero ini datang nih. Kita pas rekaman otomatis semangat dong. Iya. Plus Emang bener. gemeter. Bayangin aja aku lagi take gitar, Mas Pai datang. Slank, idola aku datang gitu. Aduh. Nah itu di situ dreams come true. Akhirnya kita merasa bahwa kok yang dulu nonton bayar tiket gitu kan susah banget minta tanda tangan, sekarang kita bisa ngobrol bareng, bisa Bahkan ada bercanda ngasih bareng. masukan nggak untuk pada saat Banget. Oke. Tapi jujur aja memang waktu itu memang masih kacau. Rekaman dikit kacau langsung kan. Memang tapi dari Herbalita itu kita rekaman bener-bener prosesnya asik banget. Kita nggak memungkiri kita juga dulu Herbalita benar, itu bener-bener kacau dan tapi kita puas. Itu rekaman yang paling, album pertama itu rekaman yang paling rock and roll menurut kita. Tidak ditarget, kita tidak mikir, have fun, plus dipenuhin orang-orang senior yang ngasih masukan, wih soundmu kurang gini. Gitu. Akhirnya jadilah album pertama itu. Dan dari situlah perkenalan kita sampai kita bisa mengenal superhero lainnya. Ya terutama kita memang kiblat kita dulu tetap nggak kemana-mana, tetap Potlot. Termasuk Mas Reno, semua yang ada di isinya itu, sampai kita ketemu Anang juga, wah Mas Anang gitu. Ya kan? Ya karena kita mengunyah sejarah Potlot gitu kan. Ada siapa aja, siapa superhero produk Potlot itu siapa saja, kita tak paham gitu. Dan kita sempat main juga di Potlot, silaturahmi. Iya. Karena kebetulan road manager kita kan Bung Harsa, Mas Harsa. Masih ingat? Ingat. Mas Harsa. Krunya Mas Bim Bim dulu kan. Mas Harsa itu adalah salah satu kru Slank. Jadi kita deket lah akhirnya kan, dikenal-kenalin. Akhirnya kita bisa main ke Potlot, ketemu Mas Bim Bim, ketemu yang lain. Sampai kita kenal ke Bunda juga. Dari situ karir kita akhirnya di album ketiga ambruk karena ada gempa di Jogja. Terus akhirnya kita vakum selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Akhirnya 2008 kita fight back, dapat investor ya. Wah itu anugerah banget pada saat itu ya. Karena pas waktu itu timingnya pas, jadi gini, kita habis vakum lama banget karena kita lebih memilih kemanusiaan. Jadi pas gempa Jogja itu, Seventeen pas promo album kedua di Jakarta, di bawah bendera Bravo Musik Pak Ardi ya, Pak Ardi. Ya nggak bisa. Akhirnya kita mengajukan permohonan cuti bahwa Pak,
ini kota kita porak-poranda, ini udah bukan masalah sepele. Akhirnya kita pulang ke Jogja, membatalkan semua kontrak rekaman, kontrak promo. Kita pulang untuk kemanusiaan. Yang pertama kita ngeliat keluarga, setelah keluarga aman, kita membantu sekitar, setelah aman baru membantu Jogja seluruhnya. Waktu itu teman-teman dari Jakarta, anak band, musisi juga kalau mendistribusikan bantuan lewat kita waktu itu. Jadi kita hilir mudik aja, ngirim bantuan. Karena Berapa lama itu? itu hilir mudik itu kalau untuk menangani gempa sendiri pasca gempanya itu sampai 3 bulan loh. 3 bulan. 3 bulan tuh orang masih tidur di barak pengungsian. 3 bulan. Dan sempat juga kita rilis di saat gempa itu salah satu lagu yang berjudul Si Isi Hati itu yang temanya itu mengambil dari kejadian gempa itu. Nah, kita angkat booming walaupun memang promonya minimalis, tapi itu di radio booming banget. Booming. Jadi memang dari kejadian itu Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Lahir sebuah karya Sisi Hati itu ya. Ya mungkin nggak tahu ya, ketulusan kita berbuat kemanusiaan itu mungkin dibayar dengan setimpal sama Tuhan ya, sama Allah. Ya. Di tahun 2008 kita tahu-tahu dapat investor itu, investor yang ini gue punya duit, jalanin karena aku nggak dong masalah musik. Oke. Ya. Wah, itu enak banget. Yang penting yang namanya bisnis, ya kan? Ya. You pertimbangkan keuntungan dan kerugian. Kalau aku udah invest berarti harus ada untung dong. Ya. Balik modal dan untung. Kita hormat aja. Akhirnya jalan, kita megang budget, kita promosiin sendiri. Kita jalan sendiri, gerak-gerak dengan sok kenal sok dekat. Kita masuk ke TV-TV, ke radio, ke majalah, sampai akhirnya ada beberapa teman jebolan Jogja yang memang sudah kerja di media seperti Mas Teguh, ya Mas Gupla dulu kerja di Hai Musik gitu. Iya, Terus macam-macam lah, ada Agan Harahap dulu di Track Magazine gitu-gitu. Nah itu kita minta bantuan. Terus Mas Wendy kalau di Rolling Stone ya waktu itu ya Rolling Stone. Terus Mas Adi Bidayat gitu-gitulah kita minta bantuan. Nah, akhirnya jalanlah album ketiga dan Seventeen booming waktu itu. 3-4 itu album yang bisa dikatakan booming lah. Booming lah ya. Booming. Ya tak lepas dari ya gini loh, nggak banyak loh band itu yang digojlok sama senior-senior itu. Iya kan? Dan proses itu yang Prosesnya. yang ngebikin jadi Seventeen itu jadi matang ya. Tuh, ya bayangin aja kita tuh digojlok attitude sama jebolan Potlot itu digojlok attitude bener. Bisa kenal Uji, Upi dan yang lain-lain itu ya kita belum apa-apa waktu itu. Belum terkenal juga belum. Baru rekaman. Itu udah dibilangin lo nanti kalau terkenal jangan gini-gini. Lo gini, kalau lo rock and roll mau mabuk silahkan lah, tapi kalau lo belagu begitu. Nah itu yang melekat akhirnya ya kita akhirnya banyak orang yang saat kita di atas itu banyak orang yang gila saya penting kayak gini ya attitude-nya. Iya. Luar biasa sih memang pada saat itu gue bisa bilang, wih. Ya bayangin misalnya saya nggak menyombongkan diri mungkin ketika ada band yang lagi ada di atas, ada nggak yang mau makan di warteg sedal jepit jalan santai aja kita. Ya mungkin karena kiblat kita di Potlot tadi. Kalau kita nggak dipegang anak-anak Potlot nggak mungkin seperti itu kan. Ya sampai apa ya, sampai ke bawah, mungkin sampai detik-detik akhir Seventeen nggak ada itu masih ke bawah, kita nggak pernah. Ya bisa tanya sih sama panitia-panitia yang sering memanggil kita riders juga nggak ribet-ribet amat, kita rock and roll aja, gas-gas aja. Jadi sebuah kerendahan hati juga yang ngebikin Iya. Seventeen tuh banyak diminati dari attitude-nya. Dari siapa itu dibentuk ya? Karena mas-mas tadi kan gitu kan. Ya, betul. Ya beruntunglah saya atau teman-teman yang sudah pernah dikasih mentor yang pas gitu. Kalau mungkin generasi setelah kita kayak misalnya Kotak gitu, anak-anak Kotak kan juga dipegang Mas Pai. Ya. Lihat attitude mereka juga oke, gokil kan gitu. Enggak yang wah gimana. Karena tidak memungkiri ada band yang nggak seberapa tapi
gayanya minta ampun kan gitu. Iya. Ada gitu. Iya sih, memang sebenarnya dalam bermusik attitude itu tuh perlu ya. Betul. Memang harus kita pikirkan banget. Iya. Oke, kalau setelah album kau Jaga Hati ya. Ya. Nah tadi Mas Jody sempat bilang, Pak Aku tadi bilang badai menerpa itu. Ya. Oke, kira-kira dari kan proses perjalanan panjang tuh kan ya. Berarti rasa persaudaraannya udah kuat. Ya. Semuanya udah melalui Ya. apa? Kalau kita bisa bilang nggak enaknya bareng, enaknya juga sama-sama Ya. gitu. Ya, Apa yang ngebuat, apa yang mencetus akhirnya bisa ada perpecahan ya. Kalau setelah saya rasakan sekarang, aku sudah di beberapa kali di interview juga sama media. Yang dewasa ini sama mungkin sama channel-channel YouTube ya. Saya udah pernah ngumumin juga di YouTube saya. Perpecahan itu timbul bukan karena musikalitas, malah di faktor musikalitas. Jadi seperti balik yang tadi awal bahwa awas ya kamu nanti jangan belagu, awas lo ya jangan gini-gini. Tapi kalau lo separah-parahnya lo asal masih bisa solid nggak masalah. Ingat, membesarkan nama itu nggak gampang. Ingat, dari nama itu bisa menghidupin banyak orang, ya kan? Nah, disitulah. Tapi memang gua akuin Jakarta membuat berubah. Bukan Jakartanya, tetapi lifestyle-nya. Kalau lingkungan kita bisa milih, tapi lifestyle-nya itu yang membuat berubah. Akhirnya kan bukan faktor musikalitas, bukan kita jenuh atau mentok di musikalitas, tetapi lebih ke eksternalnya. Ya mungkin harta, tahta, dan wanita itu mungkin bisa jadi. Sampai akhirnya kita pecah. Sebenarnya nggak ada sih masalah yang krusial sekali. Ya mungkin ada beberapa faktor ring kita yang mungkin menambah keruh juga bisa. Akhirnya bisa membuat saya sebenarnya saya nggak keluar. Awal itu tuh saya pamit sama anak-anak. Memang itu udah panas tuh. Cara melawan panas cuman mendinginkan. Bener? Api dilawan dengan air. Nggak mungkin api lawan api. Tambah gede dong. Lawan air. Akhirnya aku meminta cuti sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau nggak salah juga ada di YouTube ya, di media-media gitu sempat bilang bahwa memang Om Jody cuti dan sempat mengirimkan sebuah email. Aku ngirim email dan isinya itu cuti sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan istriku mau melahirkan. Di tahun 2012 itu anakku mau lahir. Siapa sih yang nggak boleh cuti? Nggak mungkin kan. Di situ aku email, tetapi no response. Mereka mungkin sudah ketutup hatinya untuk ini gara-gara panas nih, gara-gara suasana nih. Karena barang-barangku gua bawa semua. Dibawa semuanya? Sampai ambliku, Marsa aku bawa semuanya. Karena mereka nggak paham kenapa aku bawa satu. Yang ada di base camp itu baju-bajuku di situ semua. Nggak mungkin aku nggak pakai baju di rumah. Masa aku beli? Aku bawa dong. Ampli, gimana aku nggak main gitar? Nah, kita harus latihan terus. Iya kan? Aku harapanku selama aku di rumah cuti aku juga pengen produktif. Iya. Nggak cukup dengan gitar bolong doang. Iya kan? Ampli combo aku nggak punya. Punyanya head cabinet, ya mau nggak mau tak bawa dong. Nah itu, aku bawa mungkin pemikiran mereka saat itu aku sudah keluar. Tapi kan nggak ada kata keluar. Tiba-tiba berjalan setahun, tahun 2013, anak-anak pas bikin video klip, itu ngumumin bahwa aku keluar. Disitulah aku nggak terima. Akhirnya aku umumin juga via medsosku bahwa oke, aku juga keluar. Kalau seperti ini, karena aku udah dianggap keluar, oke aku keluar. Tetapi aku sengaja tidak melayangkan surat pengunduran diri. Karena memang di sosial media bebannya tidak resmi. Cuman mengumumkan aku keluar, tetapi tidak ada hitam di atas putih, tidak sah.
Dan ternyata setelah kejadian tsunami itu, baru tahun 2019 itu aku baru tahu kalau aku tuh dipecat. Ada suratnya, tetapi nggak pernah nyampe surat itu ke saya. Berarti nggak sah juga kan? Iya. Nah, ternyata surat itu dipegang sama road manajerku almarhum yang terkena dampak juga tsunami. Dan dipegang, beliau tidak mau menyerahkan itu ke aku. Dengan alasan apa tuh? Boleh Aku nggak tahu. Yang jelas mungkin beliau nggak mau perpecahan ini terjadi lah. Gitu. Karena beliau tahu persis. Karena yang nganter pulang itu beliau. Bawa barang itu beliau yang nyetirin. Di jalan aku bilang, aku nitip anak-anak. Aku biarkan aku diem sebentar. Jangan diganggu. Biarkan emosi mereka juga cooling down. Aku juga cooling down. Nanti kalau udah enak, kita atur ketemuan. Ya memang sebenarnya di satu titik tertentu, kayak umpamanya slang, pada Ya. saat album kelima mau kena, Kelima, ya. sebenarnya itu bisa kita bilang, memang kita ada satu titik tuh yang merasa istirahat dulu nih. Iya, mungkin udah panas kan. Iya. Istirahat bukan berarti kita bosen atau apa, mungkin karena gimana ya, karena dari album pertama sampai Seventeen album keempat mungkin manggung banyak banget kan, Gitu ya. dan kita butuh satu Refresh. suasana, Betul. satu suasana yang mana mungkin untuk apa ya? Keleluasaan lah. Iya, Nikmatin hidup di antara pekerjaan kan gitu. iya. Ada sisi Paham, I buat feel you tuh. buat terserah mau ke keluarga atau kamu mau jalan-jalan, kan itu udah urusan pribadi. Iya. Jadi dikasih ranah privasinya itu, bayangin aja mas, dari album ketiga sampai album keempat, berarti itu bukan 2 tahun ya. Berarti dari tahun 2008 sampai 2012. Dari 2012 non-stop. Dalam 1 bulan itu libur cuma 2 hari. Oh iyalah. 3 hari maksimal. Ini kalau kita udah please lah libur seminggu, gue pengen pulang ketemu anak istri, karena waktu itu yang berkeluarga 1, 2, 3, 4, yang 1 basis belum. Oke. Harusnya yang 4 ini meminta Iya. haknya mereka untuk bisa kok kita nolak dikosongin. Iya, sebenarnya bisa ya. Ya oke lah duit, tapi kan ini Iya. nggak bisa kita kayak gini kerja rodi terus. Memang menghasilkan, tapi apa ya, ini yang kita cari. Sedangkan kreativitas itu dibutuhkan dengan suasana yang enjoy. Memang beberapa lagu dapat di saat kita tour di kamar hotel pada saat soundcheck ya kan, Mas juga seperti itu. Tapi kan tetap di antara kesibukan Mas juga pasti kan kita butuh privacy, yang pengen ke pantai walaupun pas ngejob itu ada misalnya manggung di Bali, itu udah pasti ketemu pantai, kita pasti main. Tapi beda kalau sama Beda. keluarga. Kerja dan keluarga. Beda gitu, beda. Karena udah rasanya tuh setiap kota tuh flat. Mau Bali mau apa aja sama aja. Mau hotelnya gimana sama aja. Skenario-nya itu aja. Itu aja. Manggung, hotel, bandara terus gitu kan gitu. Nah, disinilah penengahnya itu tidak bisa merasakan, terutama mungkin manajer ya, tidak bisa merasakan. Walaupun manajer itu kita juga yang ngatur, tetapi harusnya ada peran serta yang menengahi, yang harusnya bisa, oke lah kita stop seminggu untuk liburan. Kalau ini enggak, yang terjadi diliburin seminggu tapi untuk program diet, pengurusan badan, gimana nggak tambah stres? Ya mungkin karena tuntutan keprofesionalan itu kali. Tapi kalau dilihat nggak gendut-gendut amat mas, kecuali udah gini ya udah nggak enak tuh, ya kan? Tapi apakah ada parameter enak enggaknya sih sebenarnya? Karya sebenarnya kan. Iya kan? Kembali ke situ. Cuman karena memang saya juga sadar bahwa kita itu di ranah pop, komersil, memang harus jaga penampilan. Oke, tapi itu masih bisa lain waktu. Gitu. Jangankan itu, kita di jalan. Karena nggak semua kota turun bandara langsung dapat hotel kan. Ada kota terpencil yang harus kita datengin. Dari bandara 10 jam, 8 jam itu juga udah menurut kita udah sangat membuat ciut badan kita loh.
bikin kita kurus juga karena kurang istirahat kan gitu. Nalarnya seperti itu. Tapi memang kita stres waktu itu, bener-bener Stres lah pasti ya. stres. Jadi bisa dibilang sebenarnya ada miskomunikasi di antara Ya. manajemen kalau bisa dibilang ya. Betul. Saya akuin. Pada intinya ya tidak bisa nengahin aja. Ya. Karena kalau kita lihat dari band-band luar di saat mereka ada di titik jenuh, Ya diliburin. Iya diliburin. Iya kan? Manajer berperan untuk oke, ini anak-anak udah capek nih, kita cooling down dulu, kita Ya, kita sering lah lihat dokumentasi dari band-band luar, misalnya kayak Led Zeppelin, The Song Remain the Same, ya yang menggambarkan di situ rumahnya aja udah pisah-pisah, ya kan? Karena ya itu sebenarnya salah satunya ketika mereka pulang ke rumah adalah surga mereka. Tidak ketemu personil lagi, ketemu nanti kalau pas ngejob aja. Urusan di luar band itu ya udah urusan masing-masing. di saat tur apa keluarga sempat datang nggak atau memang Wah, aku jarang. Kalau aku pribadi jarang. Mungkin kalau seputaran Jabar kayak Bandung gitu, karena aku stay di Bandung, istri waktu itu pasti nonton. Tapi kan tetap beda. tuntutan Raiders juga kali ya? Ya, sampai perkembangan anak juga nggak tahu. Tahu-tahu anak udah gede kan gitu. Ya itu yang mungkin pemirsa ya, yang mungkin kalau kita mah udah ngerasain, pemirsa atau subscriber di sini yang nggak, memang enak gitu loh dunia musik itu, tapi ada sisi nggak enaknya yang dirasakan musisi itu ya. Satu lelah, Iya. lelah fisik, lelah pikiran kan gitu. Karena memang aku juga rasain proses kreativitas itu di saat Iya, jenuh itu datang. iya. Kita memang perlu suasana baru. Perlu, Pak. Yang memang Iya kan? kegiatannya berbeda daripada apa yang kita lakukan Iya. sehari-hari gitu. Terserah apa yang dia suka kan. Iya. Itu aja udah, sebenarnya harus kasih waktu itu aja. Ya mungkin ini juga bisa jadi tip buat Iya. teman-teman juga ya. Teman-teman Iya kan? yang band sekarang yang ini. Kalau istilah band Jogja itu, band kalau kebanyakan rapat pasti bubar. Iya. Salah satunya, Meeting. iya kan? Tapi kalau band kebanyakan main, seneng-seneng bareng-bareng gitu ya, itu malah banyak jadi lagu. Pasti bisa dibilang Seventeen tuh band yang memang banyak main ya. Banyak main. Berkumpul. Kita banyak main. Banyak diskusi. Bayangin aja Mas, kita sebelum rekaman itu mau bikin, kan waktu itu studio masih di Jogja itu masih beberapa. Terus harganya juga lumayan. Kita itu band kere yang benar-benar nggak bisa pakai uang orang tua gitu, nggak bisa. Akhirnya kan kita cari duit dong. Ya. Kita jadi reguleran di kafe. Waktu itu di Cafe, itu kafe yang rock and roll. Kalau di Jakarta ya hard rocknya lah gitu. Band-band apa aja pernah main di situ, dan kita reguleran di situ bawain lagu-lagu Rolling Stone, macam-macam lah, all round lah. Cuman bukan top 40 ya. Kita ya U2 ya dibawain, GNR yang dibawain gitu aja sesuai request. Satu malam kita bawain 40 lagu. Wih. Dibagi 2 sesi. 20 lagu sesi pertama, 20 lagu sesi kedua. Udah diajar selama 2 tahun kita reguler. Nah, di situ korelasinya tadi kan, kita band yang penuh seneng-seneng. Karena waktu itu kita dibayar juga enggak, kita cuma dibayar bir. Dari awal tuh bir, makan, jabat tangan, terus akhirnya 250.000 bir, makan, terus naik, paling mentok kita di 1.750.000 mentok. Tapi kita have fun, bukan cuman ini dong yang kita cari, kepuasan manggung, nambah teman. Kita dulu waktu teman-teman bule banyak kita waktu. Berarti kalau aku boleh tahu ya, di Seventeen itu kan kalau yang dari biografi yang aku tahu, kebanyakan juga Om Jody yang alhamdulillahnya seperti itu. Banyak pengaruh karya-karyanya tuh Om Jody banyak yang menciptakan. Nah, lantas di album ketiga keempat itu di hits yang pada saat itu jadi hits, di lagu yang jadi hits, itu Om Jody juga yang buat. Ya, di Seventeen
ada 2 songwriter. Itu keunggulannya Seventeen. Meskipun seluruh personil bisa menulis lagu, tetapi alhamdulillahnya laguku dan almarhum Herman itu yang sering masuk di play label. Jadi kita store lagu sebanyak-banyaknya, berapa akhirnya yang dipilih. Nah, rata-rata pilihan label itu jatuh ke laguku dan Herman. Jadi presentasinya, ya. Jadi selebihnya kalau di presentase aku 50, Herman 50. Atau aku 40, Herman 50, 10%-nya anak-anak. Karena di album pertama aku bener-bener nggak nyiptain lagu karena waktu itu aku lebih ke arranger. Bener-bener mereka store kasaran, penjerengan kasaran, aku yang nyempurnain. Secara musiknya, ngasih intro, interlude, part-part yang lain tuh aku yang ngornamenin gitu. Nah sampai akhirnya dieksekusi di studio. Setelah enak studio baru di take. Itu aja masih 60%. 40%-nya aku masih minta bantuan seperti string, orkestra dan yang lain-lain, isian-isian lain sama Mas Ferry Kurniawan yang sekarang jadi keyboardisnya Salon Seven. Nah, beliau itu yang paham betul setiap kita rekaman, aku sama dia pasti wayangan. Pasti begadang untuk menyelesaikan 40% sisanya. Jadi, kalau memang pendengar itu ngomong bahwa, wah, lagu-lagu Seventeen lebih ke saya atau ke Herman, ya memang sebenarnya seperti itu. Karena touch akhirnya kan di pemikirannya mereka nggak ada. Setelah take, bubar anak-anak main. Aku tetap stay di situ sama Mas Ferry. Kalau belum beres, aku belum nih, greget nih. Bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab. Di atas album itu ya. Seperti itu. Okay. Makanya ketat itu. Di 2019 ya. Jadi ada kejadian yang memang 2018 akhir ya. Itu ada kejadian yang bisa kita bilang tragis ya, untuk teman-teman Seventeen. Nah, pada saat itu Om Jody ada di mana? Aku di sini, Sukabumi. Ada di sini. Jadi jam 11 malam aku mau tidur. Baru mau tidur, udah matiin lampu, tapi TV masih nyala. Cuman waktu itu aku lagi nonton acara luar negeri, film. Tiba-tiba telepon masuk dan itu dari Chandra. Chandra itu akuntingku di Seventeen. Chandra nelpon, Mas, udah tidur belum? Belum, kenapa? Mas, tolongin banget, kenapa? Ini ada kejadian gini-gini. Ada semacam gempa terus menimbulkan gelombang pasang di daerah Banten, pantai Banten. Sementara Seventeen lagi manggung di situ. Tapi di TV yang disiarin baru Anyer sama Carita. Sementara anak-anak tuh manggung di Tanjung Lesung. Aku terus terang langsung mindahin channel TV dong. Tak pindahin. Nah ini ada waktu itu salah satu TV swasta berita live. Itu yang ditampakin baru Anyer sama Carita. Lah di gambar TV itu cuman satu mata kaki. Ah enggak. Mana gelombang pasang gitu? Ah, sepele aku bilang. Sambil telepon itu. Sambil telepon ya? Nggak ada, cuma semata kaki itu. Mobil aja masih bisa lewat gitu. Iya, makanya aku nanya ke kamu gitu. Aku cuma mau ngabarin ini, bantuin cari info dia. Sambil doain ya, katanya. Semoga tidak kenapa-kenapa nih. Aku begitu tutup telepon dari Chandra, aku langsung mikir sebentar. Gelombang pasang, gelombang. Oke, aku cermatin reporternya. Reporter ngomong waktu itu Badan Meteorologi belum mengumumkan kalau adanya tsunami. Karena memang tidak ada alert tsunami. Ya. Nggak ada alert gempa, nggak ada. Yang ada nanti searching di berita. Ya. BMKG cuman memberitahukan bahwa adanya gelombang pasang dikarenakan ini bulan purnama. Tidak ada aktivitas anak Krakatau, nggak ada. Itu yang membuat rancu. Oke, nggak ada, aman dalam hati. Tapi aku terus kepikiran siapa ya temanku di Banten itu. Karena aku jualan online nih. Iya. Ada bayar ke orang sana. Oh. Tak telepon lah. Bray,
lagi ngapain? Lagi tidur nggak, Mas? Kenapa? Aku mau cari tahu bener nggak ada gini tsunami gini. Beliau langsung ngomong, bener Mas. Lah tapi di TV kan cuman semata kaki gitu. Iya. Bukan di situ Mas. Itu nggak bisa masuk tuh TV kejadian di Tanjung Lesung. Wah, aku langsung tek. Karena Chandra bilang di Tanjung Lesung. Dan pada saat itu Seventeen juga lagi Manggung di situ. Oke. Terus aku tanya, kok kamu bisa yakin? Gimana nggak yakin? Saudaraku habis nelpon. Saudaraku itu orang sana jualan kopi di pinggir laut, kena, tapi dia selamat. Dia ngerantau di situ tuh, jualan kopi. Ya. Akhirnya ini saya mau ke sana, mau memastikan evakuasi saudaraku tak bawa pulang. Tapi dia selamat nih karena masih bisa nelpon. Ya. Akhirnya, yowes gini Mas, aku nitip ya. Sampai sana, gimana caranya kalau memang Mas sudah sampai sana nelpon aku, tolong tanyain gimana, ada nggak informasi tentang band Seventeen. Padahal bayarku ini nggak tahu kalau aku tuh pemain band. Taunya cuma urusan jualannya. Mas, di Seventeen ada apanya? Ada saudaranya atau siapa? Itu saudaraku semua, tolong cariin. Oh siap bos, langsung bilang gitu. Berangkatlah dia, kejadian kan itu sebenarnya 9:30 malam. 9:30, habis isya lah gitu. Cuman bisa informasinya bergulir itu sekitar 9:30 malam. 1 jam setelah kejadian itu baru bisa nyebar informasinya. Aku ditelepon jam 11 malam kan. Jam 1 dini hari, temanku yang Banten ini nelpon lagi. Mas, aku udah di Tanjung Lesung tapi nggak bisa masuk. Mobil nggak bisa masuk, terpaksa aku parkirin di saudaraku yang deket Tanjung Lesung. Terus aku di situ naik mobil volunteer. Baru aku bisa masuk. Nanti kalau sudah sampai Tanjung Lesung aku kabarin. Oke lah. Nah, manajemenku yang lain nelpon nih. Ada Mas Acong dan yang lain, dia nelpon, aku juga nelpon yang lain, memastikan mereka baik-baik aja. Siapa yang mau berangkat dari Jakarta? Oh, aku sama ini mau berangkat. Ya udah, hati-hati ya, kasih kabar. Nah, tim mulai bergerak tuh. Dini hari itu jam 1 tuh mulai berangkat ke Tanjung Lesung. Karena sudah pasti kejadian di Tanjung Lesung. Tinggal nyari Seventeen tuh selamat nggak kan gitu. Aku nggak bisa tidur, aku bingung, istriku tidur, tak bangunin Mas. Ada kejadian, kaget istri. Nah, sampai akhirnya temenku tadi nge-WhatsApp yang udah di situ. Ya. Mas, ini aku udah on the way ke Tanjung Lesung, tapi aku dapat nomor kontak klinik-klinik dari Tanjung Lesung. Coba sampean telepon, tanyain namanya satu-satu. Oke, siap. Tak teleponin Mas satu-satu. Klinik 1 nggak ada, klinik 2 nggak ada, klinik 3 ada. Ada personilnya Seventeen atau krunya atau siapa di situ yang selamat? Oh ada Mas, bentar saya hubungin. Oke, wah alhamdulillah nih. Aku pikirnya udah ada. Yang ngangkat itu namanya Erik. Erik itu krunya Ivan. Dia selamat sama kru drum Mas Andi, namanya Mas Olga. Erik ngobrol sama aku via telepon. Erik ini, dia bos, langsung nangis dia, bos, kita kena ombak gede banget bos. Astagfirullah. Terus anak-anak gimana? Belum ketemu. Maksudnya belum ketemu tuh kamu pisah atau gimana? Nggak tahu. Aku blank katanya. Tiba-tiba kita kena ombak, tiba-tiba aku tenggelam, tiba-tiba aku bisa nyelamatin diri pegangan pohon, tiba-tiba air itu surut, aku turun, aku lari. Ditolongin warga. Terus kamu sama siapa di situ? Erik bilang, aku sama Mas Olga, yaitu kru drumnya Mas Andi. Ya. Sama satu lagi, anak kecil, yaitu anaknya, adiknya kembarannya Ivan. Kan Ivan tuh kembar, punya adik kembaran, ikut waktu itu. Di belakang panggung posisinya. Selamat gitu. Anaknya juga selamat, tapi sampai terpental jauh, diselamatin sama Mas Olga ini. Jadi di klinik 3 itu bertiga ini. Oke. Olga, Erik masih mencar tuh. Yang lain belum. Bertiga ini tak tanya, nggak bisa apa-apa. Nanti tak kasih kabar Mas, kamu standby aja, jangan tidur. Oke siap Rick, aku bilang. Tapi kamu aman. Ya lecet-lecet banyak banget saya mah. Ada di bagian punggung nih. Oke ya, kamu nggak usah kemana-mana, di situ aja. Serahin ke volunteer aja. Aku mau nyebarin infonya ini. Udah tutup, aku langsung bikin video malam itu juga di Instagram.
kepada penduduk, kepada volunteer, kepada aparat yang berjaga. Kalau mendengar kabar tentang Seventeen Band, mohon kabarin ke saya via DM Instagram. Siapapun boleh melaporkan itu ke saya. Ya. Sebar. Akunku mas diserbu ratusan ribu lebih. DM masuk itu, aku bukain satu-satu. Mayat, bukan, sampai mau muntah, nggak urusan. Bentuknya macam-macam, masih inget nih. Bukan, tak. Aduh, sampai nemuin satu personil lemes. Nggak bisa apa-apa. Buka lagi, yang ngirimin itu aku, mas, ada nomor telepon nggak? Gitu kan, yang ngirimin yang ketemu tadi satu, tak telepon. Posisi di mana? Di pos ini tak catat. Itu video dari mas sendiri, iya mas. Oke, jangan disebarin ya. Keep, gitu. Jangan sebarin, karena aku nggak mau keluarganya tahu dari orang lain. Pelan-pelan kita harus ngomongin. Sementara tim yang berangkat Jakarta udah nyampe, mereka juga nyari. Jadi kita sama-sama nyari. Tapi bedanya mereka door to door, aku lebih cepat. DM masuk, bukain satu-satu sampai akhirnya aku menemukan satu persatu. Info tak kasih ke anak-anak biar diambil jenazahnya. Di titik mana didatang. Sampai paginya masih nyari yang belum ketemu. Terus apa update terus, itu selama 2 hari. Jadi itu titik terendah mungkin ya yang Mas Jody rasain ya pada saat tahu kabar teman. Belum nggak. Ketika WhatsApp grup itu teman-teman ngirimin denger gini. Masih simpang siur. Yang belum ketemu ya. Ya. Sementara yang ketemu kan aku punya beban moral untuk menyampaikan. Nggak cuman aku sih, tapi tim yang lain juga bingung gimana cara menyampaikan. Akhirnya aku take over. Untuk ini aku yang nyampein, ini aku yang nyampein. Aku sampein pelan-pelan. Kasih pengharapan dulu, karena memang belum ketemu, ya kan? Iya. Tapi kalau yang udah ketemu, aku langsung bilang, ya udah itu hal terberat dalam hidupku itu. Berpisah dari teman-teman seperjuangan yang. Tapi ada note nyata. Percaya atau nggak percaya nih ya, sesuatu lagu karya ini akhirnya aku dapat pelajaran hidup ya. Kita sebagai musisi itu mungkin belum pernah memaknai ini. Ternyata lagu atau karya kadang itu bisa menjadi doa, kadang bisa menjadi ini kayak sebuah ruang gaet, sebuah cerita kecil itu yang akan terjadi di masa datang. Semua lagu-lagu kita nyata. Percaya nggak percaya? Dari lagu yang cinta, dari lagu yang sedih-sedih. Karena aku juga bikin lagu ayah ya. Jadi nyata akhirnya. Bikin lagu ibu yang di Yudidon Project juga nyata akhirnya. Saat itu kejadian pas rekaman di Mas Pai, ini rekaman terakhir Seventeen ini, album 6 nih, yang belum pernah dipublish dimanapun, ini eksklusif di sini. Pas rekaman, pas take kan lagu kemarinnya Seventeen itu akhirnya pasca kejadian itu kan jadi booming. Yang kemarin, judulnya kemarin, yang jadi backsound itulah. Ini sendiri di sini menantimu ada di mana, itu ending itu kan jadi up banget. Lagu itu jadi kenyataan kan. Isi dari semua liriknya itu kenyataan banget. Pas take di Mas Pai, si Tomo itu sebagai musik director itu menggantikan posisiku kan berarti. Jadi almarhum Herman itu dan yang lain pas take itu udah suasananya udah beda. Drummer take drum aman, lancar. Take bass lancar. Take gitar gak lancar. Sampai take itu bisa sampai 20 kali.
bukan karena nggak bisa di lagu ini ya, Lagu itu ya. bukan karena nggak bisa, nggak tahu, have something pokoknya. Tiba-tiba Herman itu yang, Mas Tomo aku nyerah, sampean yang take aja, tangan sampean wah beda gitu kan, aku tak ngerokok di luar. Almarhum bilang kayak gitu. Oke, di take. Makanya yang ngisi gitar di lagu kemarin itu sebenarnya ada Mas Herman yang ngeblok, tetapi kalau untuk feel petikan sama interlude itu Mas Tomo. Mas Tomo ya. Itu yang belum pernah dipublish. Karena Herman nggak mampu. Keluarlah dia udut ngerokok di luar. Terus sebelum take beliau atau Mas Tomo itu nelpon saya. Kamu lagi ngapain? Oh sih, video call. Aku sekarang rekaman sama Seventeen yang harusnya kamu ngisi. Aku nggak enak banget. Makanya aku nelpon, tapi aku mau minta restu sama kamu. Dia minta izin. Sikat, tak gituin. Sambil bercandaan kan, sikat, harus keren. Kayak, pokoknya jangan dijelek-jelek. Karena memang dia udah keren mainnya, Mas. Iya. Skillnya bagus, Mas. Jangan sampai kamu jelek-jelekin kayak permainan kita, tak gitu. Pokoknya yang keren aja, biar mahal, tak gitu. Oh siap, kalau Sendiko tuh siap gitu kan. Hajar sama dia. Tapi ketika bahas lirik, di saat itu juga Mas Tomo itu bilang, ini lagu ini gelap banget ya nuansanya. Udah minor, ya kan? Terus kata-katanya kayak gitu. Ini bener-bener kematian banget nih. Sama Mas Tomo dibantai ceritanya. Boleh nggak kalau aku sebagai musik produser nih, sebagai musik produser, musik director, aku bantai liriknya dong. Liriknya ini yang mati-mati ini dihilangin lah. Jadi seolah-olah cuman putus cinta aja lah gitu. Gimana kalau liriknya diganti gini? Beliau nggak setuju. Mas Herman yang nyudahin lagu nggak setuju. Biarinlah gitu aja. Ya kalau kenyataannya seperti itu gimana? Beliau ngomong kayak gitu. Ya sudah, Mas Tomo nggak bisa apa-apa kan. Akhirnya di-take lah dengan lirik yang itu. Memang gelap banget lagu itu. Nah, itu kan 2015 Mas lagu itu sebenarnya. Di album kelima itu kan, album kelima itu, 6 2015. Dirilis, ya nggak booming. Boomingnya pas kejadian tsunami kemarin, karena lagu itu lagu terakhir yang di-take Seventeen, di rekaman, di Pai itu. Songlist terakhir yang di-take gitu loh. Lagu kemarin itu, dan itu take yang terakhir untuk selama-lamanya. Karena setelah itu kan belum take lagi sampai kejadian tsunami, belum ada album ke-7. Disitulah lirik dinilai, itu yang bikin booming kan masyarakat sendiri. Lagu kemarin itu liriknya ini banget sesuai kejadian, jadi up tuh lagu. Iya. Setiap hari denger aku sampai nggak mau ngeliat TV, nggak mau ngeliat apapun. Kalau YouTube yang aku senengin aja untuk menghilangkan rasa-rasa itu. Itu yang aku bilang, ternyata lagu itu hidup. Iya, lagu itu hidup. Bisa jadi doa, bisa jadi sesuatu yang akan terjadi masa datang. Ya. Setelah pasca kejadian, aku gabung sama Doni, bikin lagu judulnya Ibuku nggak ada. Di lagu Ayah itu kan album ketiga, 2008. Setelah rekaman album ketiga, songlist terakhir lagu Ayah, 2 minggu setelah itu ayahku meninggal. We never know ya. Nah, itu di lagu-lagu Seventeen itu nyata semua akhirnya. Sekarang, aku kalau bikin lagu, tak batasin kata-kata itu. Bener Mas, aku trauma. Trauma Bang. Aku malah mending kayak lirik-lirik zaman dulu. Misalnya kalau ngingat slang ya, semua apa, kamu harus cepat pulang, ya nggak rock and roll. Malah mending gitu aku. Iya kan? Daripada yang bener-bener merasuk banget, tapi aku nggak mau nerima kenyataan. Berarti sampean tuh deep banget ya? Nggak, ya itu. Ya karena given itu kalau gue. Nah, kan gitu. Karena aku nggak pernah bikinin lagu buat orang. Kalau dipaksa nggak mau aku, kan gitu. Bukannya nggak bisa, tapi ya bagiku nulis lagu kan, kecuali gini Mas, proyek-proyek gitu kan, mungkin aku masih bisa apa nih sekarang ya. Kalau dulu aku nggak bisa Mas. Dulu itu
nyiptain lagu paling ada sih Cut Meme gitu-gitu. Cuman kan itu lagu yang sebenarnya iseng-iseng aja, terus naga suara suka. Ya udahlah, nggak pakai hati gitu loh. Kalau naga suara yang pakai hati, oh janganlah. Itu kalau yang pakai hati nanti Seventeen banget jatuhnya. Tak gituin kan. Nah itu aku sekarang jadi takut. Jadi bisa dibilang Seventeen itu memang mengeluarkan karya yang benar-benar Dari hati. dari hati ya. Dari hati. Oke, sekarang kalau aku boleh tanya nih Mas, hubungan dengan Ivan sendiri bagaimana? Tetap masih baik kah? Atau Terakhir, pada akhirnya setelah semuanya itu, Ivan waktu itu mau menghidupkan nama Seventeen. Jadi Seventeen mau bikin album lagi, atau single terus album. Tapi sudah ada make a deal ketika aku bertemu Ivan di Jogja. Setelah pasca kejadian itu kan ada namanya Tribute to Seventeen. Di 0.km Jogja di YouTube nanti ada. Itu konser seluruh band Jogja, Aerosol on Seven dan yang lain-lain juga main. oh iya? Ya, Oh, hebat. Dedang Sukamti juga main. Itu kita Tribute Seventeen, kita ngumpulin dana untuk keluarga. Nah, di situ aku ketemu Ivan dan aku udah ngobrol sama manajemen juga, make a deal bahwa nama ini sudah cukup sampai di sini. Tidak bisa dilanjutin lagi karena apa? Anak-anak udah nggak ada. Tapi ada kemungkinan nggak kalian berdua bergabung lagi meneruskan ruhnya? Ya, Karena memang sebenarnya ini kalau kita bisa bilang ini perjuangan yang belum selesai. ada. Jadi gimana ya? Ini asli merinding nih gue ngomong ini. Jadi gini, ya termasuk mas-mas ini, mas-mas yang jebolan potlot juga sampai ada Mas Pogi Barata, ada Mas Rido, semuanya. Lanjut terus Mas. Aku cek. Lanjut. Jadi kita kepikiran suatu saat nanti ditemukan dalam sebuah perpanggungan, gitu loh. Cuman kan secara profesional nggak masalah. Cuman kalau pakai nama Seventeen aku udah nggak setuju karena kemarin sempat ribut aku sama Ivan, dia mau ngeluarin album dengan bendera nama Seventeen, aku nggak bolehin. Pada akhirnya aku closing, aku nggak bisa. Akhirnya dia menyerahkan itu, dia menyatakan keluar dari Seventeen. Detik itu tahun 2020 menyatakan keluar dari Seventeen, dan Seventeen itu namanya aku pegang lagi dan aku kembaliin ke keluarga. Jadi nama Seventeen itu bukan tak pegang sendiri, tak kasihin keluarga nih, keluargaku besar, siapapun boleh pakai nama ini, mau buat merek dagang kek, misalnya Seventeen Store kek, Seventeen Cafe kek, silahkan. Yang penting bisa menghidupi itu. Pakai logonya, pakai namanya nggak masalah. Tapi untuk seluruh keluarga, karena Seventeen itu punya semuanya, bukan cuma untuk satu orang. Nah, disitulah tak balikin beres. Aku obrolan terakhir sama Ivan seperti itu. Suatu saat kalau memang dipertemukan sama IO dalam sebuah panggung, ya kamu harus profesional. Ya oke. Tapi kalau untuk ngeband bareng lagi, Atau Seventeen ada lagi. susah. Dan Seventeen udah cukup sampai di situ. Oke. Ini sebuah proses dan cerita yang panjang dan ini semoga bisa jadi apa ya? Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman Ya, amin. band yang lain. Amin. Karena memang sebuah band itu dibentuk memang harus dari kebersamaan, persaudaraan, seperti orang berkeluarga ya. Betul. Ada bumbunya juga, ada marah-marahnya, Ada marah-marahnya, ada seneng-senengnya. seneng-senengnya. Ya. Oke. Semoga sih ya, semoga karya yang pasti karya Seventeen sampai detik ini dan sampai kapanpun akan selalu abadi. Amin. Gitu ya. Semoga nggak tahu kita skenario yang di atas seperti apa. Ya. Mungkin nanti dipertemukan lagi, bahkan Seventeen bergabung karena memang pasti fans penggemarnya Ya. rindu, kangen. Pastinya seperti itu. Pastinya gitu kan, atau ada pihak IO, ada manajemen yang ingin buat tributnya lagi. Ya yang pasti dari saya pribadi, untuk teman-teman pemirsa RSG TV, ini sebuah pelajaran, sebuah obrolan yang singkat tapi padat, tapi penuh dengan inspirasi atau masukan buat teman-teman yang mau ngeband, gitu ya Kak Ya, Mas? betul. Karena
ya kita lihat dari album pertama, prosesnya sampai Kejadian sampai kejadian terakhir. itu juga itu sebuah cerita fakta Iya, yang fakta. memang lahir sebuah karya yang memang abadi tapi dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kuat kalau gue bilang di sini. Ya, sampai pas kejadian itu saya bilang ini buat pelajaran band-band semuanya di Jogja dan semuanya. Saya bilang bahwa ya itu ngapain sih tengkar-tengkar? Intinya kita cari duit bisa makan bareng semuanya. Happy-happy. Yang tengkar-tengkar udah deh kesampingkan itu pribadi. Segitu besar jiwa dan hatinya Mas Iya kan? Jody ya. Oke. Sampai di mana tadi ya kita Mas ya? Ya. Aku juga mau pesen. Oke. Kan tadi aku pengen pesen keburu baterai habis. Kiki udah reunian. Kalau aku disuruh sama temen-temen ketika sebelum kejadian aku disuruh reunian, aku mau, cuman kan udah nggak mungkin. Terus si Gustik sama Mas Pongki udah reunian. Gigi udah ya, tinggal Sleng. Pokoknya Mas Bim Bim, Mas Rido, Mas Abdi, Mas Ivan dan yang lain, Mas Pai, Mas Bongki, Mas Indra dan formasi yang lain. Aku pribadi dapat titip-titipan dari teman-teman, kita menunggu Sleng reunian seluruh formasi. Oke. Amin. Dibikin tour kayak Gigi. Wah, jadi dari Sabang sampai Merauke lah. Seru kayaknya, semua formasi main karena itu yang dipinginin sama fans. Banyak sekarang yang masih mendukung Sleng, mendukung formasi ke-13-nya Mas Pai ya, atau apa namanya, lupa. Lagi sedih. Ya lagi sini yang sekarang. Oh, yang sekarang formasi berapa tuh dia? Ayo. Ya pokoknya yang sekarang didukung, mereka kan pada dukung semuanya. Itu lagi kenceng-kencengnya banget. Kemarin jualan fisik juga laku kan. Iya. Bayangin aja gimana kalau bikin album reunian seluruh formasi. Wah, aku dukung banget. Aku siap nonton konsernya, membayar tiketnya, membeli albumnya, membeli merchandise-nya. Dan mungkin aku mewakili seluruh teman-teman nih. Oh, hehehe. Yang setuju langsung komen di sini ya, di bawah ini komen Sleng reunian seluruh formasi. Amin. Amin. Oke, jadi ini satu kesempatan gue bisa bicara bangga banget. Saya juga akhirnya kita bisa ngobrol. Mas Jody, kita bisa ngobrol panjang lebar, deep talk ya bisa kalau kita talk, bilang. deep talk. Bahkan gue bisa bilang ini adalah seorang yang sangat jiwa besar. Inilah legend ya. Nah, Matur suwun sangat loh. Mas. sami-sami, Waktunya, Mas. sami-sami saya juga Udah terima berbagi kasih. di sini. Terima kasih saya dikasih ruang untuk berbagi juga Iya. pengalaman yang mungkin sebenarnya teman-teman harus ketahui saya itu juniornya Mas Renol. Waduh. Ya kan, kalau saja Mas Renol juga waktu itu memang pas zaman rekaman kan Mas Renol nggak ada kan Iya. gitu, cuman sekali datang gitu. Kalau memang kita intens waktu itu seru kayaknya. Seru banget ya. Ya yang pasti satulah harapan. Iya. Ivan juga bisa Ya, nyambung silaturahmi lagi Amin, dengan amin. baik, dan memang nggak ada salahnya bahkan untuk bergabung, dan ini insya Allah jadi berkah. rezeki lagi. Jadi satu rezeki lagi, dan ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Ya. Para penggemar para Seventeen penggemar musik di Indonesia. dan penggemar musik di Indonesia ya. Dan karena ada Seventeen mewarnai musik Indonesia, Amin. dan gue berharap Mas Jody sehat-sehat selalu. Amin. Berkarya juga. terus. Sama-sama sehat ya. Matur suwun. Matur suwun sama. Sama-sama. Oke Mas. Matur suwun. Oke guys, jangan lupa untuk mampir juga ke channel YouTube-nya Mas Jody. Apa Mas channelnya Mas? Jody Rose, JODDIEROSE. Oke. Di situ lo bisa lihat semua kegiatan-kegiatannya Mas Jody sampai detik ini apa yang lagi dikerjain. Terima kasih banyak sekali lagi. Sami-sami. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Peace.